Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Pak Muhammad Bintang. Di sini saya mengajar PPKN Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan. Untuk selanjutnya, saya akan lanjut dengan materi berikutnya. Saya lakukan kemarin yaitu C, upaya pemajuan penghormatan dan penegakan hak asasi manusia. Pertama adalah salah satu tonggak dalam upaya memajukan penghormatan penegakan hak asasi manusia adalah ketika organisasi Persatuan Bangsa-Bangsa atau PBB membentuk Komisi PBB untuk hak asasi manusia pada tahun 1946. Langkah untuk memajukan penghormatan dan penegakan hak asasi manusia ketika Majelis Umum PBB mengeluarkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yaitu Universal Declaration of Human Rights pada tanggal 10 Desember 1948. Lanjut, perkembangan upaya pemajuan penghormatan dan penegakan hak asasi manusia dari berbagai sumber atau dokumen, yaitu nomor 1, tahun 2500 sampai dengan 1000 sebelum Masehi. Nama dokumen adalah Hukum Hammurabi. Nah, istilah keterangan perjuangan Nabi Ibrahim melawan kelaiman Raja Namrud yang memaksa harus menyembah patung berhala. Nabi Musa memerdekakan bangsa Yahudi dari perbudakan Raja Fir'aun Mesir. Ya, dua adalah 600 sebelum Masehi di Athena Yunani. Solon telah menyusun undang-undang yang menjamin keadilan dan persamaan bagi setiap warganya, tidak ada perbedaan. Seharusnya sama semuanya itu. Yang ketiga adalah 527 sampai dengan 3225 Masehi. Corpus Laris, Kaisar Romawi F.A. Justinianus menciptakan peraturan hukum modern yang terkodifikasi yang corpus luris sebagai jaminan atas keadilan asasi manusia. Yang keempat adalah 30 sebelum Masehi sampai 632 Masehi. Kitab suci Injil, kitab suci Al-Quran dibawa oleh Nabi Isa al-Masih sebagai peletak dasar etika, Kristiani dan ide pokok tingkah laku manusia agar senantiasa hidup dalam cerita kasih baik kepada Tuhan maupun sesama manusia. Duluan kepada Nabi Muhammad SAW banyak mengajarkan tentang toleransi, berbuat adil, tidak boleh memaksa, bijaksana, menerapkan kasih sayang, memberikan rahmat kepada seluruh alam semesta dan sebagainya. 5. 1215 Magna Carta masa pemblokiran di Inggris. Raja tidak boleh memungut pajak kalau tidak dengan izin dari Great Council. Orang tidak boleh tangkap di penjara, disisa atau disita miliknya tanpa cukup alasan menurut hukum negara. Karena apa? Dengan memaksa menyita barang semacam itu yang tidak ada dasarnya itu sebenarnya tidak relevan dengan keadaan yang nyata. Yang enam adalah 1629 Patent of Trade, masa pemerintahan Charles I di Inggris. Pajak dan hak istimewa harus dengan izin parlemen. Tentara tidak boleh diberi penginapan di rumah-rumah penduduk. Dalam keadaan damai tentara tidak boleh menjalankan hukum perang. Kenapa? Dan apabila menjalankan hukum perang maka dikenakan sanksi. Itu dilarang keras bagi hak asasi manusia karena berlawan dengan yaitu manusiawi. Orang tidak boleh tangkap tanpa tujuan yang sah. Maksud yang sah itu tujuan yang harus ada buktinya. Kalau tidak ada buktinya tidak boleh semacam itu ya. Pasti asasi manusia itu. 7. 1679 Habeas Corpus masa pemerintahan Karl II di Inggris. Jika diminta hakim harus dapat memasukkan orang ditangkapnya lengkap dengan alasan penangkapan itu harus ada surat izin, harus ada bukti dan lain-lain, ada saksi, 2 orang saksi atau lebih. Orang yang ditangkap harus diperiksa salah-baliknya 2 hari setelah ditangkap. Maksudnya itu 2 hari setelah ditangkap itu harus benar-benar terselesaikan, yaitu masalah-masalah sebab akibatnya apa, bagaimana. 1889 Bill of Rights, masa pemerintahan William III di Inggris, membuat undang-undang harus dengan izin parlemen. Pengenalan pajak harus atas izin parlemen. Mempunyai tentara tetap harus dengan izin parlemen. Kebebasan bicara mengeluarkan pendapat bagi parlemen. Berhak mengubah keputusan raja itu adalah tugas parlemen. Karena apa? Keputusan raja kalau tidak bersifat itu adil, maka akan ditentang oleh parlemen. Kenapa? Yang merasa dirugikan itu rakyat. 1976 Declaration of Independence Amerika Serikat, bahwa semua orang diciptakan yang sama. Mereka dirangkai oleh Tuhan, hak hidup, hak kebebasan, hak mengejar kebahagiaan, life, liberty, pursuit of happiness. Amerika Serikat dianggap sebagai negara pertama yang mencantumkan asasi dalam konstitusi dibuat resmi secara Constitution of USA tahun 1946.
1787 atas jasa Presiden Thomas Jefferson. Lalu lagi sudah penugasan praktik kewarganegaraan 1. Setelah melalui materi tentang pengertian hak asasi manusia, maka macam-macam hak, upaya pemajuan, penghormatan, dan penegakan HAM dilanjutkan penugasan dengan menjawab pertanyaan tersebut. Ya, itu kalian jawab pertanyaan masing-masing. Kalau sudah melihat ya materi ini, 1. Berikan penjelasan yang dimau dengan melekat pada setiap diri manusia dan tidak berdasarkan secara mutlak dalam pengertian asasi manusia. Pertama, ada melekat pada setiap diri manusia dapat berdasarkan secara mutlak. 2. Dalam perkembangan lebih lanjut tentang macam asasi manusia terdapat asasi pribadi dan asasi politik. Beri penjelasan singkat pada kolom di bawah ini asasi pribadi buat kolom dan asasi politik. 3. Berikan tanggapan penjelasan mengapa BIDEM mengeluarkan Universal Declaration of Human Rights pada tanggal 10 Desember 1948. Itu soalnya kita lanjut lagi dengan 2. Peran serta dalam upaya pemajuan, penghormatan, dan penegakan asasi di Indonesia. Peran serta dalam upaya pemajuan, penghormatan, dan penegakan asasi manusia di Indonesia telah dilakukan baik oleh pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat LSM. Peran serta pemerintah 1 adalah pada tanggal 7 Juni 1993 telah diupayakan berdirinya Komisi Nasional Asasi Manusia dan 2 disahkannya ketetapan MPR ya. Hari itu tentang asasi manusia tanggal 12 November 1998. 3. Dalam amandemen Undang-Undang Dasar 1945 persoalan asasi manusia mendapat perhatian khusus, ya, yaitu ditambahkannya bab 5A tentang asasi manusia, tentang 10A itu ya tentang asasi manusia di atas pasal 28A hingga 28J. Lanjut lagi. 4. Berdirinya Pengadilan HAM yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000. 5. Pembentukan Komisi Pendidikan Pelanggaran KTP HAM tahun 2003 yang punya tugas pokok untuk menyelidiki kemungkinan terjadinya pelanggaran hak manusia, antara lain kasus di Tanjung Priok dan Timor Leste yang banyak memakan korban jiwa dari rakyat sipil ya atau dari masyarakat ya yang dibutuhkan. Peran serta LSM, berbagai LSM telah melakukan advokasi terhadap para korban kejahatan hak asasi manusia antara lain Yayasan Lembaga Bantu Hukum di Indonesia atau LBHI, Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan Kontras, Lembaga Studi dan Advokasi dan Hak Asasi Manusia LHAM. Mereka berperan dalam memberikan bantuan hukum kepada korban kejahatan asasi manusia serta memperluaskan pentingnya perhatian terhadap persoalan asasi manusia. 3. Hambatan dan tentangan dalam upaya pemajuan, penghormatan, dan penegakan asasi manusia. Pertama, perkembangan HAM di Indonesia. Era 1945 sampai dengan 1955, bangsa Indonesia disibukkan oleh perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan dan terjadinya dorongan oleh berbagai pemerintah sehingga masalah HAM masih terabaikan karena negara masih dalam proses pengembalian ya tatanan kadang-kadang seluruh Nusantara di berbagai daerah untuk ketertiban dan keamanan sehingga HAM itu masih kurang diperhatikan. Era Orde Lama 1955 sampai 1965 hingga peristiwa G30 SPKI 1965 masih terjadi krisis politik dan kekacauan sosial sehingga permasalahan HAM tidak memperoleh perhatian karena negara masih bukan dengan pemberontakan sehingga itu HAM itu sulit ditegakkan pada saat itu. Era Orde Baru 1966 sampai 1998. Dalam perjalanannya rezim ini kurang konsisten terhadap masalah asasi manusia meskipun telah berhasil membentuk Komisi Nasional Asasi Manusia Komnas HAM. Lanjut, era reformasi telah banyak melahirkan produk peraturan tentang asasi manusia. 1. Ketetapan MPR yaitu dari tahun 98 tentang asasi manusia. 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 98 tentang pengesahan konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia. 3. Kepres Nomor 181 Tahun 98 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Karena apa? Sebenarnya itu sering terjadi di masyarakat tentang KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Banyak kaum perempuan tidak mau melapor karena apa masalahnya ya faktor keluarga ini menggunakan tentang keluarganya kalau sudah mempunyai momongan atau anak
sehingga kaum perempuan itu lemah sifatnya, jarang yang melapor ke pihak yang berwenang tentang kekerasan dalam rumah tangga. 4. Kepres nomor 129 tahun 98 tentang rencana aksi nasional asasi manusia Indonesia. Lanjut lagi, Kepres nomor 26 tahun 98 tentang menghentikan penggunaan istilah pribumi dan non pribumi dalam semua perumusan dan penyelenggaraan kebijakan, perencanaan program atau pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Kenapa? Kalau ada istilah pribumi dan pribumi berarti membedakan, makanya itu tidak boleh semacam itu ya. 6. Undang-Undang nomor 39 tahun 19 tentang asasi manusia. 7. 26 tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia dan 8 amandemen kedua Undang-Undang Dasar 1945 2000 yaitu pasal 8A sampai 28J mengatur secara eksplisit pengakuan dan jaminan perlindungan terhadap asasi manusia. B. Hambatan penegakan HAM, hambatan umum dalam pelaksanaan dan penegakan asasi manusia di Indonesia, yaitu faktor kondisi sosial budaya yang beraneka ragam. Itu sulit kita untuk melalui semacam itu. Karena apa? Setiap daerah pasti mempunyai karakter yang berbeda-beda. Faktor komunikasi dan informasi itu juga terkendala apa? Faktor bahasa kita yang beribu bahasa dari Sabang sampai Merauke. Faktor kebijakan pemerintah yang sulit sampai ke pelosok daerah kan apa? Faktor geografis negara kita ya yang terbentang Sabang sampai Merauke yang dibatasi oleh lautan, nah semacam itu. Faktor perangkat perundangan semacam juga dan faktor aparat dan penindakannya law enforcement. C. Tantangan penegakan asasi manusia. Tantangan dalam penegakan asasi manusia Indonesia untuk masa-masa yang akan datang telah digagas oleh Presiden Soeharto pada saat akan menyampaikan pidatonya di PBB dalam konferensi dunia kedua Juni 1992 dengan judul Deklarasi Indonesia tentang Asasi Manusia adalah satu prinsip universalitas, prinsip pembangunan nasional, prinsip kesatuan hak asasi manusia, prinsip indivisibility. 4. Prinsip objektivitas atau non-selektivitas, prinsip keseimbangan, prinsip kompetensi nasional, dan prinsip negara hukum. Lanjut, tantangan lain adalah berkaitan dengan pelanggaran berat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia, yaitu kejahatan genosida dan kejahatan kemanusiaan. Pertama, kejahatan genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan, memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, dan kelompok agama. Yang kejahatan terhadap kemanusiaan ada perbuatan yang dilakukan dengan serangan meluas atau sistematik yang diketahui bahwa serangan tersebut ditujukan langsung terhadap penduduk sipil. Ya, itu banyak sekali contohnya kejahatan kemanusiaan itu adalah invasi AS terhadap Afghanistan semacam itu contohnya. D. Rencana Nasional Asasi Manusia. Kepres nomor 129 tahun 98 tentang Rencana Aksi Nasional Asasi Manusia atau RANHAM Indonesia yang kemudian diubah dengan Kepres nomor 61 tahun 2003. Ya. Merupakan upaya nyata untuk menjamin peningkatan penghormatan, pemajuan, pemenuhan dan perlindungan asasi manusia di Indonesia dan mempertimbangkan nilai agama adat istiadat dan budaya bangsa yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 6. Program utama RANHAM 2004 sampai 2009. Membentukan dan penguatan institusi pelaksanaan RANHAM. Persiapan ratifikasi dokumen HAM internasional. Persiapan harmonisasi peraturan perundangan. Diseminasi dan pendidikan asasi manusia, penerapan norma, standar asasi manusia, dan pemantauan evaluasi dan pelaporan. Nah, itu saja dapat saya sampaikan. Apabila kurang lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih telah mengikuti saya bersama saya Pak Muhammad Minta, BPKN. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.